Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Apriansa, NPM 22411135 dari kelas MNJ 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang statistika ekonomi, yaitu teknik sampling. Pertama, pengertian teknik sampling. Teknik sampling adalah metode pengumpulan data dari sebagian kecil populasi untuk mewakili keseluruhan. Ini membantu membuat estimasi atau generalisasi tentang populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampel dapat melibatkan pemilihan sampel secara acak atau non-acak, tergantung pada tujuan penelitian dan karakteristik populasi yang diteliti. Selanjutnya, ada jenis-jenis teknik sampling. Yang pertama ada random sampling atau pemilihan acak. Pemilihan sampel secara acak dari populasi memberikan setiap elemen peluang yang sama atau untuk dipilih. Yang kedua ada stratified sampling atau pemilihan berstrata. Membagi populasi menjadi strata yang homogen dan kemudian mengambil sampel secara acak dari setiap strata. Yang ketiga ada systematic sampling atau pemilihan sistematis. Memilih setiap elemen dari populasi setelah mengambil sampel secara acak awal dari populasi. Yang keempat ada convenience sampling atau pemilihan kenyamanan. Mengambil sampel yang paling mudah diakses atau paling nyaman, tanpa memperhatikan representasi populasi secara keseluruhan. Yang kelima, purposive sampling atau pemilihan bertujuan. Memilih sampel berdasarkan tujuan penelitian tertentu dengan mengajak memilih elemen dan dianggap penting atau relevan. Yang keenam, ada snowball sampling, yaitu pemilihan bola salju menggunakan partisipan awal untuk merekomendasikan atau mengidentifikasi partisipan tambahan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teknik sampling. Yang pertama, kelebihan teknik sampling. Yang pertama ada efisiensi biaya. Beberapa teknik sampling dapat lebih efisien secara biaya dibandingkan dengan pengumpulan data dari seluruh populasi. Yang kedua, waktu. Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan dengan survei pada seluruh populasi. Yang ketiga, sederhana. Beberapa teknik sampling yang relatif sederhana dan dapat diimplementasikan dengan mudah. Yang keempat, relevansi, yaitu fokus penelitian pada kelompok atau strata yang lebih relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, kekurangan teknik sampling. Nomor satu, ketidakpastian representasi. Ada risiko bahwa sampel yang diambil tidak mewakili populasi secara keseluruhan, terutama pada teknik sampling non-acak. Nomor dua, bias pemilihan. Jika teknik pengambilan sampel tidak dilakukan dengan hati-hati, dapat terjadi bias dalam pemilihan sampel yang mempengaruhi hasil penelitian. Nomor tiga, generalisasi terbatas. Hasil dari sampel mungkin sulit untuk digeneralisasi secara luas ke seluruh populasi.
Selanjutnya, proses pengambilan sampel. Yang pertama, perencanaan. Menentukan tujuan, populasi, dan jenis-jenis sampling yang akan digunakan. Yang kedua, pemilihan sampel. Menentukan teknik dan jumlah sampel yang akan diambil. Yang ketiga, pengambilan sampel. Melakukan pengambilan sampel yang mewakili populasi. Yang keempat, analisis sampel. Menganalisis data yang diperoleh dari sampel untuk mengambil kesimpulan. Selanjutnya, perhitungan jumlah sampel. Yang pertama, perkiraan standar deviasi. Menghitung perkiraan standar deviasi populasi. Yang kedua, batas kesalahan. Menentukan batas kesalahan yang diterima. Yang ketiga, tingkat kepercayaan. Menentukan tingkat kepercayaan yang akan diinginkan. Selanjutnya, contoh penerapan teknik sampling. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian tentang preferensi konsumen terhadap produk makanan, teknik simple random sampling dapat digunakan untuk memilih responden secara acak dari populasi konsumen yang diinginkan. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Teknik sampling adalah alat yang penting dalam penelitian untuk memperoleh data representatif dan membuat kesimpulan yang valid. Perlu dipertimbangkan dengan baik dalam desain penelitian dan analisis data. Kesimpulannya, teknik sampling adalah suatu pendekatan untuk memilih sebagian kecil dari populasi secara representatif, memungkinkan penelitian membuat generalisasi atau estimasi terhadap populasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa poin penting. Kelebihan teknik sampling. Yang pertama, efisiensi, biaya, dan waktu dalam pengumpulan data. Kedua, sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang ketiga, proyek fokus pada kelompok atau strata yang lebih relevan. Selanjutnya, kekurangan teknik sampling. Yang pertama, resiko wilayah representasi populasi. Yang kedua, potensi bias pemilihan sampel jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Yang ketiga, sulit untuk menggeneralisasi hasil. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang materi teknik sampling yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurangnya penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.